Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Integral Education di sini. Hari ini kita akan latihan soal lagi teman-teman ya. Persiapan UTBK SNBT 2024, tapi kita gantian nih, kita latihan penalaran umum guys ya. Penarikan kesimpulan yang modelan soal kayak gini nih. Jadi ceritanya kita udah dikasih kesimpulannya gitu ya, berdasarkan pernyataan yang ada. Terus kita suruh menilai nih, kesimpulannya ini gimana gitu ya. Apakah kesimpulannya pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan atau tidak dapat dinilai karena ternyata informasi yang diberikan ini nggak cukup gitu ya. Nah di sini kita ada 4 soal teman-teman. Kebetulan di sini yang kita display itu hanya soal nomor 1 ya. Kedepan kita akan bahas ada 4 soal. Buat yang belum nonton video sebelumnya silahkan cek playlist kita. Aku udah bahas banyak guys ya soal-soal pengetahuan kuantitatif. Jangan lupa juga like, comment, share dan subscribe karena like, comment, share dan subscribe itu gratis. Dengan teman-teman like, comment, share dan subscribe berarti teman-teman membantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman semuanya, siapa nih yang belum daftar kelas intensif online persiapan UTBK 2024? Kita akan bahas 12 pertemuan guys ya. Ini ceritanya kita maraton nih ya. SKDM, sistem kebut 2 minggu guys ya. 12 pertemuan bahas full semua subtes UTBK SNBT nih ya. Kita juga bakal kasih 1000 latihan soal lebih banyak gitu ya. Tanya jawab dan juga rekaman Zoom tiap pertemuan. Dan ini harganya cuma 49.000 guys ya. Kita lagi ada promo lebaran nih ceritanya. Maaf lahir batin teman-teman ya yang kemarin baru lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin ya teman-teman semuanya. Silakan teman-teman ikuti alur pendaftarannya ada di sini gitu ya. Terus juga teman-teman silakan simak testimoni dari teman-teman kita ini. Bisa lolos di Gizi UI lewat jalur rapot. Les di sini worth it banget guys ya. Semoga teman-teman bisa menjadi bagian dari mereka. Amin amin amin. Nah, ini juga ada testimoni dari teman-teman kita guys ya yang lain yang bimbel offline di sini maupun yang online. Les Integral sangat membantu, tentornya friendly, tidak berbelit-belit, seru. Aduh, silakan baca sendiri nih guys ya. Jangan lupa buat daftar kelas intensif online karena kuotanya terbatas guys. Oke, kita akan bahas langsung dari soal nomor 1 ya. Kita punya 4 soal di sini. Ini untuk cemilan singkat aja guys ya. Semua orang di negara X sudah mulai menggunakan mobil listrik sebagai transportasi. Mobil listrik yang dipakai oleh negara X itu gitu ya harus berwarna merah tuh kita lihat ya. Ini syarat nih. Jadi dia harus berwarna merah, terus memiliki roda yang tebal, sama dilengkapi fitur GPS. Oke teman-teman. Jadi ada 3 syarat ya. Nah sekarang gini, mobil listrik merek A yang memiliki roda tebal, oke. Jadi dia punya roda tebal. Udah ada ya roda tebalnya ya. Terus dia dilengkapi fitur GPS juga nih. Oke, udah ada nih fitur GPS-nya. Dia ini mobil merek A ini dapat digunakan sebagai transportasi di negara X. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Bisa jawab dulu ya di komentar. Di komentar kek mau di situ, kek mau di mana, kek mau di mana aja lah pokoknya ya. Silakan jawab dulu sebelum melanjutkan video ini. Yuk, kira-kira jawabannya apa nih? Masalahnya di sini adalah apa? Yuk, kita nggak tahu nih. Ya, kita tulis deh. Kita nggak tahu apa? Nggak tahu warnanya, gitu kan? Warna mobil A itu warna apa gitu kan, kecuali kalau misal udah dikasih tahu nih mobil listrik merek A yang memiliki roda tebal dan dilengkapi fitur GPS dan berwarna merah. Nah itu baru bener ya. Kalau gitu jawabannya yang A, simpulan pasti benar karena dia berwarna merah. Terus berikutnya kalau misal mobil listrik merek A memiliki roda tebal dan dilengkapi fitur GPS dan berwarna putih misal. Nah kita udah tahu tuh warnanya warna putih. Nah berarti jawabannya adalah pasti salah ya. Karena ingat, untuk menjadi transportasi di negara X itu ya, mobil listriknya itu harus punya 3 syarat. 1 harus berwarna merah, rodanya tebal, sama dilengkapi fitur GPS. Salah satu aja nggak terpenuhi, ya berarti dia nggak bisa digunakan sebagai transportasi. Paham teman-teman ya? Nah masalahnya di sini kita kan nggak tahu nih mobil listrik A ini warnanya apa gitu kan. Jadi kalau kasusnya kayak gini, jawabannya yang E. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah di kelas offline banyak yang tanya, kenapa jawabannya bukan yang B, bukan mungkin benar gitu. Kan mungkin aja di sini ya, mungkin aja mobil A itu warnanya merah gitu. Kalau mobil A warna merah berarti kan bisa dipakai. Kalau warnanya bukan merah nggak bisa dipakai. Jadi mungkin benar dong. Nah di sini teman-teman harus bisa membedakan. Kalau mungkin benar itu informasinya udah lengkap ya, dan kita tahu bahwa itu mungkin benar. Dan ini akan dijumpai di nomor-nomor selanjutnya ya. Tapi untuk nomor ini karena kita nggak tahu mobil A itu warna apa gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Ingat ya, bedakan sama mungkin benar. Mungkin benar itu informasinya udah lengkap dan kita tahu bahwa dari informasi yang lengkap itu jawabannya adalah mungkin benar. Oke, paham teman-teman ya? Nah, biar lebih paham, kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Ini hampir setipe dengan yang tadi sih. Semua orang yang pandai bicara dan ramah adalah penipu. Oke, mari kita lihat. Orang penipu itu ya orang seperti apa? 1, dia harus pandai bicara gitu ya.
Yang kedua, dia harus ramah. Nah, si Ocep ini pandai bicara tetapi tidak ramah. Oke, kesimpulannya Ocep adalah penipu. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, silakan teman-teman coba dulu, dijawab dulu sebelum melanjutkan videonya. Ketik di kolom komentar teman-teman ya. Oke, kalau kita analisis, tadi syarat untuk menjadi penipu apa? Syarat gak tuh? Syarat menjadi penipu. Emang ada orang yang mau jadi penipu? Ya pokoknya orang dikategorikan sebagai penipu kalau apa? Kalau dia pandai bicara dan ramah. Ingat di sini kata kuncinya dan ya, berarti harus terpenuhi dua-duanya. Dia harus pandai bicara dan harus ramah. Nah, masalahnya si Ocep ini cuman pinter ngomong nih, ya kan? Si Ocep cuman pandai bicara, terus dia nggak ramah. Nah, berarti kan harusnya dia bukan penipu dong. Karena ingat untuk menjadi penipu, dia harus pandai bicara dan harus ramah. Nah, kalau dia nggak ramah, seharusnya dia bukan penipu. Tapi kesimpulannya bilang Ocep adalah penipu. Jadi jawabannya adalah simpulannya pasti salah. Karena apa? Karena tidak memenuhi kedua syarat itu ya, pandai bicara sama ramah. Nah, kalau di sini kita udah lengkap informasinya ya. Kita tahu bahwa si Ocep ini nggak ramah gitu. Jadi jawabannya langsung C, pasti salah. Kalau tadi yang nomor 1 kan kita nggak tahu warnanya warna apa gitu kan. Warnanya nggak dikasih di situ. Jadi jawabannya yang E kalau yang nomor 1. Nah, kalau di sini informasinya sudah lengkap nih ya. Kita tahu bahwa dia pandai bicara, nggak ramah gitu, makanya simpulnya pasti salah. Oke gitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Buat yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar, nanti aku jawab. Oke? Iya, kita lanjutkan ke nomor 3. Apabila hari hujan maka sekolah libur. Diketahui hari Senin tidak hujan. Kesimpulan hari Senin sekolah tidak libur. Oke, ini kayaknya bakal banyak yang kejebak nih teman-teman. Seperti biasa, silakan teman-teman jawab dulu guys ya di kolom komentar, kayak di mana, kayak di kertas, kayak di mana. Silakan teman-teman jawab dulu sebelum melanjutkan videonya. Kira-kira gimana nih kalau hari Senin itu sekolahnya nggak libur? Nah, di sini teman-teman harus kenalan dulu nih sama yang namanya konsep modus tollens ya. Sebenarnya sih ada 3 ya, tapi saya perkenalkan satu aja. Jadi kalau kita punya premis 1 P maka Q gitu, jika P maka Q gitu ya, ini huruf P guys ya. Oh duh, kok jelek banget huruf P-nya. Ya kita ganti aja deh, ini P maka Q gitu ya. Terus premis 2-nya itu negasi Q gitu ya. Maka kalau kayak gini kesimpulannya itu pasti negasi P. Ya kalau ini ya, ini pasti benar. Pasti benar gitu ya. Kalau P maka Q, terus berikutnya negasi Q gitu, maka kesimpulannya pasti negasi P. Nah, beda ceritanya kalau misal premis 1-nya itu P maka Q gitu, tapi premis 2-nya ternyata negasi P gitu. Nah, maka kalau seperti ini kesimpulannya sebenarnya nggak ada sih, makanya kita ngomong belum tentu ya. Belum tentu kesimpulannya adalah negasi Q gitu. Nah, jadi kalau kita bilang negasi Q, statusnya adalah mungkin benar, teman-teman. Ya. Mungkin benar. Oke, paham teman-teman ya? Nah, mungkin diantara teman-teman ada yang belum ngerti ini huruf P, Q sama negasi itu apa sih maksudnya gitu. Jadi kita langsung praktek aja. P ini kalimat ya, Q itu kalimat, pernyataan sih lebih tepatnya. Jadi apabila hari hujan, berarti di sini P-nya nih. Jika P atau apabila P, maka sekolah libur. Sekolah libur berarti sebagai Q-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat negasi itu lawannya gitu ya, lawannya pernyataan. Jadi kalau di sini tidak hujan, ini kan tidak hujan nih. Tidak hujan kapan? Hari Senin gitu kan. Kalau tadi hari hujan itu kan P. Nah, kalau tidak hujan itu berarti negasi P. Nah, di sini kesimpulannya dia bilang hari Senin sekolah tidak libur. Nah, tadi kan sekolah libur kan Q. Nah, ini sekolah tidak libur. Berarti negasi Q, teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke kondisi yang ini kan. Kalau kamu punya P maka Q, terus kalimat berikutnya negasi P, maka belum tentu negasi Q gitu. Artinya kalau misalkan hari Senin gak hujan, belum tentu sekolahnya gak libur. Mungkin aja ya, mungkin aja memang ada keadaan gitu ya, misalkan sekolahnya lagi rapat kek, atau lagi ngapain kek, atau lagi dibangun kek, kan sekolahnya libur tuh. Padahal hari Seninnya gak hujan gitu. Artinya mungkin ada faktor lain. Secara teori seperti ini ya. P maka Q negasi P, maka belum tentu negasi Q. Nah, kata kuncinya belum tentu nih, makanya jawabannya adalah simpulannya mungkin benar. Oke, hati-hati teman-teman ya kalau menjumpai kasus seperti ini ya. Kadang orang suka kejebak di sini nih, ntar jawabnya pasti benar lagi. Kecuali kalau kasusnya masuk di sini nih, modus tollens yang benar gitu ya. Apabila hari hujan, maka sekolah libur. Terus premis 2-nya apa berarti? Sekolah tidak libur gitu ya. Nah, maka pasti kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Gitu teman-teman ya, paham? Paham. Oke, mari kita lanjutkan ke soal terakhir. Ini nomor 4 teman-teman ya.
Bonus THR. Wah, siapa nih yang kemarin dapat THR pas lebaran? Waduh, seneng nggak tuh? Dapat berapa banyak THR-nya? Berapa ratus ribu? Atau udah nggak dapat? Bonus THR akan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 bulan dan mendapatkan pendapatan lebih dari 10 juta. Oke, jadi untuk seorang karyawan dapat THR tuh harus bagaimana? Pertama, dia harus kerja lebih dari 5 bulan. Itu syarat pertama. Terus syarat kedua, dia mendapatkan pendapatan lebih dari 10 juta. Paham ya? Oke, berikutnya si Ocep ini adalah karyawan yang telah bekerja selama 1/4 tahun dan telah menjual apa? Menjual 6 aset senilai 2 juta masing-masing. Nah, kesimpulannya Ocep akan diberikan bonus THR. Oke, sekarang kita lihat 1/4 tahun itu berapa lama sih? Oke, 1/4 tahun kan berarti 1/4 dikali 12 bulan ya. Berarti di sini ketemunya adalah 3 bulan. Oke. Nah, berarti si Ocep ini baru kerja 3 bulan. Padahal syarat untuk diberikan THR adalah dia harus bekerja lebih dari 5 bulan nih. Nah, dia baru bekerja 3 bulan, berarti harusnya dia nggak dapat THR dong. Walaupun dia telah menjual 6 aset senilai 2 miliar. 2 miliar 2 juta. Memang aset apaan 2 juta ya? Ya pokoknya gitulah ya, 2 juta masing-masing. Mungkin aset apa gitu ya, harganya murah banget nih 2 juta. Berarti 6 dikali 2 juta nih berapa? Ini kan 12 juta ya. 12 juta. Nah, dia udah memenuhi target yang satunya nih. Lebih dari 10 juta atau kan? Nah, dia udah menjual 12 juta. Tapi masalahnya dia itu baru kerja 3 bulan. Padahal syaratnya itu harus lebih dari 5 bulan kan? Nah, berarti kalau kesimpulannya Ocep akan diberikan bonus THR, nah jawabannya pasti salah. Oke? Ini setipe dengan yang tadi sih, yang Ocep adalah penipu itu ya. Cuman bedanya di sini kita harus menerjemahkan 1/4 tahun itu berapa bulan gitu ya. Sama yang ini nih, 6 aset senilai 2 juta gitu ya. Oke, jadi intinya materi ini gampang kan teman-teman ya? Tinggal teman-teman teliti aja dalam menganalisis informasinya. Oke teman-teman, untuk slide yang ini kita latihan soal ya. Tapi aku lupa nggak rekam facecamnya nih, lupa guys ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman coba kerjain latihan soal ini nih. Kira-kira 2 soal ini jawabannya apa ya? Nomor 5 dan 6 ini lagi-lagi si Ocep ini ya, bintang tamu kita guys ya. Yang pertama, kualitas hidup Ocep akan meningkat. Kesimpulan berikutnya, siang ini kampus tidak mengadakan rapat ya. Ini sama ini, kira-kira kesimpulannya apa nih teman-teman? Berdasarkan premis yang ada. Silahkan diskusi di kolom komentar. Aku tunggu diskusinya ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kita ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk teman-teman semuanya dalam rangka mempersiapkan UTBK SNBT 2024. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi dan video pembelajaran lainnya. Jangan lupa juga daftar Trio 3 UTBK SNBT guys ya, dan juga daftar kelas intensif dari kita karena pendaftarannya akan ditutup sebentar lagi guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.